Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'da. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kali ini saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan seorang ibu mengenai bagaimana caranya mencegah haid saat melaksanakan ibadah umroh. Bapak Ibu, memang terkadang bagi seorang wanita untuk masalah ibadah ini terkendala dengan adanya datang bulan atau datang haid. Nah, namun di sini saya akan memberikan tips sebagai ikhtiar agar semuanya berjalan lancar. Namun bukan berarti apa yang akan saya berikan ini bukan melawan kodrat sebagai seorang perempuan, atau juga bukan untuk menolak ketetapan Allah. Ini semata-mata sebagai ikhtiar di dalam mempersungguh ibadah kepada Allah. Selanjutnya, mengenai ibadah umroh ini, Bapak Ibu, mengapa harus ikhtiar bagi seorang wanita agar lancar ibadahnya? Terkadang yang namanya ibadah umroh itu bagi seseorang itu sesuatu yang sangat langka. Dalam artian itu bisa saja seumur hidup hanya bisa dilakukan sekali, baik itu haji maupun ibadah umroh. Itu yang pertama. Yang kedua, terkendala masalah tempat. Ya, namanya tanah suci itu kan tempatnya sangat jauh. Nggak bisa misalnya kita bolak-balik. Dalam artian itu misalnya seminggu di tanah air, balik lagi ke sono, bolak-balik, karena memang sangat jauh. Dan yang ketiga, ya, karena jauh, butuh perbekalan, butuh ongkos yang besar untuk bisa beribadah ke tanah suci. Nah, tiga hal itulah ya, yang menyebabkan berarti kondisinya mau tidak mau bagi seorang perempuan, bila datang haid itu berarti kondisinya kondisi darurat. Bagaimana caranya agar ibadahnya tetap lancar? Jadi, karena mengingat tiga hal tersebut, ya, berarti bagaimana caranya agar kondisinya tetap bisa ibadah semestinya. Yang pertama, Bapak Ibu, dari mulai awal keberangkatan sampai nanti berakhir, hatinya supaya diniatkan karena Allah. Supaya gerintas hatinya bahwa ibadah umroh ini semata-mata mengharap. Mengharap apa? Mengharap rahmatnya Allah, mengharap ampunan dari Allah, mengharap surganya Allah. Sesuai dengan dalilnya, yarjuna rahmatahu wa yakhafuna adabah. Jadi ibadah ini harus berharap. Ya. Berharap apa? Yaitu berharap rahmatnya Allah berupa surga dan berharap agar terhindar dari siksanya Allah. Nah, itu bentuk niat karena Allah. Selanjutnya, ya, niatkan hatinya ingin memaksimalkan ibadah kepada Allah. Karena yang namanya di tanah suci itu, Bapak Ibu, itu pahalanya luar biasa, pahalanya pol. Ya. Bahkan terkadang tidak semua orang ya, dipanggil oleh Allah. Pernah saya melihat ya, pada saat itu ada seseorang yang dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan ibadah umroh. Dari tanah air sehat, justru pada saat sampai di Madinah sakit dan meninggal. Itu belum pelaksanaan ibadah umroh. Ada juga ya, sebelum berangkat sehat-sehat, pas mau berangkatnya malah sakit berat. Nah, itu berarti yang namanya ibadah umroh, ibadah ke tanah suci itu ya, karena sesuai dengan dalilnya, baik haji maupun ibadah umroh itu adalah tamunya Allah. Berarti dipilih oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Nah,
Berarti kalau kita sudah berusaha ingin melaksanakan ibadah umroh, berarti kan bagaimana caranya supaya sukses. Itu ya, jadi sekali lagi supaya hatinya niatnya karena Allah, ingin memaksimalkan ibadah di tanah suci, kemudian juga semata-mata apa yang dilakukan ini adalah sebagai ikhtiar, bukan sebagai bentuk melawan kodrat seorang perempuan, dan juga bukan untuk menolak ketetapan Allah. Nah, setelah mantap, kemudian yang kedua supaya memahami dan memperhatikan kondisi badan seorang wanita, serta harus tahu siklus haidnya seorang ibu. Jadi kalau misalnya seorang ibu yang akan melaksanakan ibadah umroh, umpama sudah daftar, nah kita kan bisa lihat, sebelum berangkat itu bisa lihat keberangkatannya tanggal berapa umpama. Nah, berarti kita bisa ancang-ancang bentrok nggak dengan datangnya haid. Kalau sekiranya khawatir bentrok, khawatir terjadi haid di sana, saran dari saya, yang pertama supaya konsultasi ke bidan atau ke dokter, nggak usah dokter spesialis ya, karena tempo hari juga dulu juga pernah istri saya itu cukup hanya konsultasi ke dokter biasa ya, bagaimana caranya supaya tidak haid. Nah, itu ya, jadi diusahakan supaya konsultasi ke dokter, obat apa yang kira-kira cocok dengan tubuh ibu, supaya pas saatnya di sana semuanya lancar. Nah, namun di sini pernah saya, karena saya waktu itu yang ngantar ke dokter, itu namanya obatnya itu, kalau istri saya itu dikasihnya namanya Primolut, namanya Primolut. Nah, mudah-mudahan obat itu bisa cocok ya buat ibu ya. Tapi alangkah baiknya tadi mending langsung saja ke dokter, karena barangkali ada yang cocok obat itu, ada juga yang tidak. Kemudian kalau memang sekiranya belum daftar, ini umpama belum daftar, berarti supaya diperhatikan pada saat ingin mendaftar di travel itu kan terkadang travelnya memberikan beberapa pilihan. Ada yang 9 hari, ada yang 12 hari, dan lain sebagainya. Perhatikan tanggal keberangkatan dan pulangnya. Nah, berarti kalau bisa sebelum daftar itu diusahakan supaya tidak bentrok dengan datangnya haid. Itu mungkin diantaranya solusi agar semuanya lancar. Namun apabila memang ternyata sudah daftar dan khawatir terjadi haid di sana, tadi lebih baik konsultasi ke dokter, kira-kira obat apa yang cocok diminum umpama seperti itu. Kemudian juga bila masih ada waktu, saran dari saya supaya uji coba obat itu cocok apa tidak. Umpamanya 2 bulan sebelum keberangkatan, pas haid dicoba ternyata cocok apa tidak, umpama walaupun sudah konsultasi. Jadi masih ada waktu, kalau nggak cocok berarti bisa datang lagi ke bidan atau ke dokter. Kemudian juga yang selanjutnya yaitu silahkan sharing. Silahkan sharing, bertanya kepada sesama wanita yang pernah ibadah umroh di sana. Jadi banyak bertanya, karena biasanya sesama wanita insya Allah khususnya yang masih mungkin yang belum begitu tua karena kalau yang sudah insya Allah yang di atas 50 itu rata-rata insya Allah sudah tidak halangan lagi. Nah, jadi bisa sharing, nimba ilmu bagaimana caranya, umpamanya pas halangan dan lain sebagainya, bisa menanyakan ke teman-temannya atau ke siapa saja yang kira-kira bisa dipertanyakan. Kemudian Bapak Ibu, tadi kita niat sudah, kemudian kita berusaha yang lainnya sudah, sharing sudah. Yang terakhir yaitu supaya hatinya tawakal kepada Allah. Perbanyak doa pada Allah. Silahkan tengah malam bangun, khususnya di sepertiga malam yang akhir, karena
di waktu tersebut merupakan waktu yang mustajab untuk berdoa. Jadi mumpung masih ada waktu, perbanyak doa, minta kepada Allah agar sehat, semuanya lancar, barokah. Jadi intinya ibadahnya semuanya diberikan kebarokahan, kelancaran. Selain itu juga tips dari saya, ya, agar semuanya bisa lancar, silahkan perbanyak sholat hajatnya. Minta kepada Allah, ya, karena sholat hajat ini adalah ya, sholat yang dilakukan pada saat kita ada keperluan. Nah, sedangkan kita ingin agar ibadahnya lancar, terutama ibadah umrohnya, silahkan. Ya, mau dilaksanakan siang hari boleh, mau malam hari juga boleh. Ya, silahkan perbanyak sholat hajatnya. Kemudian, ya, tadi setelah saya terangkan, ikhtiar semua dilakukan. Ya, sebagai makhluk yang lemah, kita ini ya, sebagai manusia, ya, semuanya bergantunglah kepada Allah, jangan bergantung kepada obat. Itu ya. Jadi jangan sekali-kali kita bergantung kepada obat, tapi gantungkanlah ya, semuanya ya, yang ada di dunia ini, termasuk kehidupan kita, ya, ibadah kita semuanya gantungkanlah kepada Allah. Kemudian ya, hatinya supaya berhusnudzon bila kepada Allah, bahwa yang dilakukan ini, ikhtiar ini pasti berhasilnya. Jadi yakin kepada Allah, yakin Allah akan menolong. Nah, itu saja Bapak Ibu. Bila mana ada pertanyaan-pertanyaan yang masih ada atau unek-unek yang belum keluar, silahkan. Mudah-mudahan saya diberikan kesehatan, diberikan waktu yang longgar, dan bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Semua itu semata-mata saya dan keluarga ingin membantu Bapak Ibu sekalian di dalam beribadah kepada Allah. Baik itu ibadah sholat, ya, puasa, haji, umroh, ya, semua itu bentuk ibadah kepada Allah. Mudah-mudahan ya, ilmu yang kami miliki ini bisa menjadi jariah. Dan juga mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, ya, pada saat pelaksanaan ibadah umrohnya, saya doakan mudah-mudahan diberikan sehat, waras, kuat, aman, selamat, lancar, dan barokah. Baik Bapak Ibu, bila ada kekurangan bisa ditambahkan. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.